DPR mengatakan pemerintah akan lakukan evaluasi terkait MBG. Kemenag ingin sertifikasi 600.000 guru diselesaikan. Pesawat Air Busan terbakar di Bandara Internasional Gimhae Busan. Selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Dewi. Apa kabar hari ini? Sehat selalu ya. Dan tentunya untuk menemani waktu istirahat Anda, kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita olahraga lainnya. Dan benar sekali Pesti, dari 4 informasi tadi kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya, salah satu tentang kegiatan ataupun kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Bersama saya Dea Madi. Dan saya Festi Rahmati. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau SMAN Olahraga Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo maksud kami pada Rabu kemarin. Dan juga dalam kunjungan ini bertujuan memastikan pembinaan atlet muda berjalan optimal sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau SMAN Olahraga Jawa Timur yang terletak di Duku Pagerwojo Buduran, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu 29 Januari 2025. Wapres mengecek berbagai fasilitas sekolah serta berdialog dengan para siswa dan pelatih untuk mengetahui perkembangan program pembinaan yang sedang berjalan. Kunjungan ini bertujuan memastikan pembinaan atlet muda berjalan optimal sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi di bidang olahraga, sebagaimana misi prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan SDM yang unggul. Sebagai Ketua Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON, Wapres memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan pembinaan olahraga di berbagai daerah. Sehingga dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta institusi pendidikan olahraga untuk ciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menanggapi terkait banyaknya beragam sorotan mengenai program andalan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Dan juga menurutnya, jika program makan bergizi gratis ini banyak masalah, merupakan hal yang wajar karena program tersebut baru berjalan sejak 6 Januari lalu. Program makan bergizi gratis banyak menuai berbagai sorotan, dari menu makanan hingga masalah rasa. Menanggapi hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa hal tersebut wajar jika masih banyak menemukan masalah. Pasalnya, program makan bergizi gratis ini merupakan program yang baru saja berjalan pada 6 Januari lalu sehingga memerlukan banyaknya evaluasi. Oleh karena itu, Puan meminta kepada seluruh pihak untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah agar dapat menyempurnakan program makan bergizi gratis. Ya, program ini kan memang masih baru. Saya yakin pemerintah ini masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan. Jadi kita kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya. Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Lebih luas, dirinya juga menyebut DPR akan mengawal program andalan Presiden itu untuk melakukan evaluasi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani ini menyoroti terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia di Tanjung RHU, Selangor, Malaysia pada beberapa waktu yang lalu. Dirinya juga meminta kepada pemerintah untuk dapat menindaklanjuti atas insiden penembakan tersebut. Sebanyak 5 warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja migran ditembak Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung RHU, Selangor, Malaysia pada beberapa waktu lalu. Dalam insiden ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Menyoroti hal tersebut, Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada aparat penegak hukum agar dapat segera menindaklanjuti atas insiden yang menimpa pekerja migran Indonesia.
Puan menyebut nantinya komisi teknis terkait akan melakukan pemanggilan terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menindaklanjutinya. Kementerian terkait, kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti hal tersebut, menyelidiki dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan tentu saja melindungi warga negara Indonesia yang kemudian terkena korban dan memitigasi jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ini resmi membuka pos pengaduan masalah koperasi sebagai perpanjangan tangan dan juga pengembangan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam tujuan lainnya, dibentuknya pos pengaduan tersebut juga dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya para anggota koperasi dari praktik-praktik koperasi yang merugikan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengatakan, dibukanya pos pengaduan satu pintu ini menjadi salah satu bagian dari pelayanan Kementerian Koperasi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan mengenai koperasi. Budi Aris juga mengungkapkan, pihaknya telah membentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah, sehingga ia pun berharap problematika soal koperasi yang telah merugikan masyarakat dapat diselesaikan dengan segera. Pembentukan pos pengaduan Kementerian Koperasi ini juga menjadi wujud pemerintah yang telah membuktikan bahwa negara siap hadir untuk membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat. Kami dari Kementerian Koperasi sudah membentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah, dan kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menyelesaikan berbagai problematika koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat. Yang seperti kita tahu, kita kenal seperti Ibu Surya, Koperasi Sejahtera Bersama, terus Pak Kepala Ciko, terus koperasi apa lagi? Ibrahim Garuda dan sebagainya, ada kok 8 koperasi. Nanti detailnya kita sampaikan secara terbuka. Kita berharap ini penyelesaian ini bisa menolong masyarakat, karena tugas pemerintah negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, khususnya para anggota koperasi yang dirugikan oleh praktek-praktek koperasi yang banyak merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait ini melakukan pengecekan penerima rumah subsidi di Desa Kayu Putih, Melaka, Bali. Dalam hal ini, Marwar ingin memastikan bahwa penerimaan rumah subsidi tidak melanggar aturan serta kualitas rumah yang dibangun sudah sesuai. Perumahan Taman Wira Lovina, Desa Kayu Putih, Melaka, Bali, terdiri dari 1.100 unit rumah yang dibiayai oleh sejumlah perbankan BUMN. Ratusan unit rumah itu merupakan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, atau program perumahan bersubsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas rumah yang dibangun. Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas rumah sesuai kebutuhan masyarakat. Dan khususnya untuk Bali, Marwar menekankan perlunya hunian yang sesuai dengan kultur budaya setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hubungan bilateral Indonesia dan Thailand telah berusia 75 tahun. Dalam kesempatan ini secara resmi meluncurkan logo peringatan kerjasama internasional di Kompleks Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Melalui usia hubungan diplomatik ini, kedua negara akan tetap konsisten melanjutkan kerjasama internasional di semua sektor, seperti salah satunya adalah bidang ekonomi. Indonesia dan Thailand terus melanjutkan serta memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor di tahun ini. Dalam kesempatan ini, Direktur ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Mirza Nur Hidayat mengatakan hubungan antar kedua negara sudah terjalin sepanjang 75 tahun dan akan terus berlanjut khususnya pada bidang ekonomi secara nasional hingga kerjasama perorangan. Pada peluncuran logo usia hubungan bilateral Indonesia dan Thailand, juga turut diadakan sayembara desain logo tersebut oleh Kemenlu, KBRI Bangkok, dan Kedutaan Besar Thailand untuk Indonesia. Total ada 20/635 hasil karya desain logo yang terpilih, serta menjadi mengerucut desain yang terpilih menjadi 3 besar, di mana juara 1 dan 3 berasal dari Indonesia, juara kedua dari negara Thailand. Juara pertama tersebut merupakan karya dari mahasiswa jurusan Geografi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dengan durasi pengerjaan selama 1 hari. Adapun Mirza turut menyebut peluang ke depan antara Indonesia dan Thailand akan terus fokus, mendukung kemitraan dan kolaborasi yang lebih erat khususnya di ASEAN, dan Indonesia dan Thailand menempati peringkat ke-10 secara investasi antara kedua negara. Di satu sisi, yang lebih penting adalah mengisi hubungan kerjasama bilateral ini dengan lebih aktif dan lebih meningkat lagi, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan,
dan juga tentunya kerjasama di bidang yang lainnya ya, khususnya people to people antara kedua negara. Kira-kira seperti itu. Selain itu, Duta Besar Thailand untuk Indonesia Prapandisyata turut menyoroti usia kerjasama internasional ini dari berbagai aspek. Salah satunya seperti promosi kebudayaan antar kedua negara. We have been friends for a long time and our cooperation covers so many areas, whether it be trade, investment, political issues, and also the people to people. Lately, we have been trying to promote more of our cultures in Indonesia. We are well aware that many Indonesians enjoy watching Thai movies, Thai music. So I think we have a strong cultural bond between us. Sebelumnya, data dari Kementerian Perekonomian Indonesia tahun 2024 Desember lalu, perdagangan bilateral antar Indonesia dan Thailand telah meningkat dan mencapai rekor tertinggi lebih dari 19 miliar US dollar. Lebih lanjut, pada tahun 2022 lalu Kementerian Perekonomian mencatat nilainya hampir 17, miliar US dollar pada 2023. Selain itu, Thailand di Indonesia telah bertumbuh signifikan juga pada tahun lalu dengan lebih dari 450 proyek senilai 185,5 juta US dollar. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rona Bayu, tim liputan Sinpo TV. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini tinjau lahan persawahan yang terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Wai Sekampung di Desa Badan Hurib, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Selain meninjau banjir, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga memberikan bantuan bibit padi kepada para petani dan juga yang sawahnya terendam banjir. Bertepatan dengan libur tahun baru Imlek pada Rabu 29 Januari lalu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung ke lokasi banjir di Lampung Selatan. Melalui akun Instagram pribadinya Menko Zulhas @zul.hasan, terjun langsung ke pemukiman warga dan sawah petani yang terdampak banjir. Dalam kesempatan itu, Zulhas juga nampak menanyakan kabar warga dan para petani yang terkena banjir. Selain itu, Zulhas juga menyerahkan bantuan kepada korban banjir berupa sembako dan bantuan usaha. Bantuan tersebut sengaja diberikan untuk meringankan beban warga dan petani yang terkena musibah banjir. Zulhas mengatakan banjir tersebut melanda pemukiman warga dan sawah. Adapun salah satu penyebabnya karena curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan ini. Di Kecamatan Palas, Desa Bandar Hurib, tadi kita saksikan kalau di sini aman, lebih tinggi. Tapi kalau tanggul ini jebol ya, dia mengairi sawah yang berada di sebelah timur. Tadi kita saksikan ada hampir 600 hektar, seribuan itu, yang tidak bisa ditanami karena airnya hampir setengah meter. Barang-barang langsung kita ambil langkah-langkah itu untuk menutup tanggul sementara itu. Alatnya dari PU, terima kasih PU, terima kasih. Zulhas mengatakan dirinya telah meminta sejumlah kementerian terkait untuk segera membantu warga yang terkena musibah. Dia berharap agar musibah tersebut segera berlalu dan sawah-sawah yang ada di Lampung bisa kembali berproduksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, robot menampilkan tarian di perayaan Imlek di Tiongkok. Selengkapnya usai jeda, Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Kita lanjut informasi. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan FGD, pengajian ulang SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bandung Barat. Dan dalam FGD tersebut turut hadir unsur perguruan tinggi hingga asosiasi profesi. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan FGD, pengkajian ulang SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Barat. Menteri Ketenagakerjaan RI, Yasir Lee, mengatakan pihaknya terus memanfaatkan waktu yang ada agar target penyempurnaan SKKNI segera selesai. Dalam FGD tersebut, selain tim Kementerian Ketenagakerjaan, turut hadir unsur perguruan tinggi hingga asosiasi profesi. Sekarang sedang dikejar waktu untuk merevisi SKKNI terkait dengan bidang produktivitas. Dan kita coba manfaatkan waktu yang ada. Kita ingin target segera selesai penyempurnaan SKKNI. Alhamdulillah hari ini hadir perwakilan dari perguruan tinggi, dari asosiasi profesi, kemudian dari tim Kernaker sendiri yang nanti akan mengawal terkait dengan SKKNI ini. SKKNI dinilai harus relevan untuk menjawab tantangan dunia kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i ini mendorong percepatan target sertifikasi 600.000 guru dalam 2 tahun ke depan. Komitmen Wamenang dalam mengurus sertifikasi guru madrasah ini merupakan perhatian yang besar bagi para guru di Indonesia. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa sertifikasi guru madrasah akan segera diselesaikan selama 2 tahun. Hal itu mengingat bahwa terdapat sekitar 600.000 guru yang masih menunggu antrian untuk bisa mengikuti sertifikasi di bawah Kemenak. Wamenak ingin dalam waktu 2 tahun sekitar 600.000 guru harus sudah tersertifikasi, yang artinya 1 tahun bisa langsung 300.000 guru dan tahun kedua 300.000. Maka dari itu, ia meminta agar segera diselesaikan dengan cepat dan tidak harus menunggu antrian. Kita mencanangkan agar sertifikasi guru-guru yang jumlahnya hampir 600.000 itu yang belum tersertifikasi tidak dalam skema 45.000 orang per tahun, tapi langsung dibagi 2 tahun saja. Semua pihak waktu itu menyaksikan rencana kita. Ada yang mengatakan itu akan membebani keuangan Kementerian Agama, dan itu mungkin kita tidak sanggup merealisasinya. Saya memberikan semangat. Kalau uangnya nggak ada, itu urusan saya, Wakil Menteri Agama. Yang penting tolong dibuat skema 2 tahun. Dan tadi saya mendapat informasi terbaru dari Pak Abu Rahmat. Kalau ini benar diurusi dengan baik, ada kemungkinan selesai dalam 1 tahun. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hujan dengan intensitas deras disertai dengan angin kencang yang terjadi pada Jumat silam di wilayah Bandung Raya ini merendam Jalan Paster, Kota Bandung. Dan juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti ini pun melakukan peninjauan terhadap penanganan pasca bencana banjir tersebut. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bersama Kepala BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat Jova Rosliansyah meninjau langsung penanganan pasca banjir di Jalan DR Jujunan, Kota Bandung, Jawa Barat. Banjir yang terjadi akibat tumpukan sampah dan sedimen di aliran sungai telah ditangani melalui kolaborasi bersama antara BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat, BBWS Citarum, dan Pemkot Bandung. Wamen Diana pun mengajak seluruh warga untuk bersama menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air tetap lancar dan infrastruktur jalan tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi melakukan pembongkaran pagar tempat transaksi narkoba di Kampung Narkoba Porta atau Sapiria, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa lalu. Aksi ini dilakukan saat polisi melakukan penggerebekan kampung narkoba. Selain 2 pelaku diamankan, sebanyak 10 gram narkotika jenis sabu dan sejumlah senjata tajam disita polisi.
Personil Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polrestabes Makassar menggerebek Kampung Borta, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terkenal dengan lokasi peredaran berbagai jenis narkotika. Sejumlah barang bukti sabu beserta alatnya, bahkan uang senilai jutaan rupiah turut diamankan. Selain itu, polisi juga mengamankan senjata airsoft gun, senjata panah, dan barang bukti lainnya, seperti alat-alat yang digunakan memakai narkotika jenis sabu atau bong. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 2 pelaku, berinisial AS dan S berhasil diamankan. Polisi juga akan memeriksa keterlibatan S dan AS untuk mengungkap alur jaringan transaksi barang narkotika di Makassar. Kata polisi, kampung narkoba ini kerap dijadikan untuk berpesta. Mereka bahkan menyediakan fasilitas bagi para pengguna dan transaksi. Tak hanya itu, polisi juga kini memburu kawanan pelaku yang terlibat dalam kampung narkoba Sapiria Makassar. Polisi akan menyelidiki dan mengembangkan kasus ini untuk serius melakukan pengungkapan di kampung narkoba Sapiria Makassar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam perayaan Tahun Baru Imlek di Tiongkok, sebuah pertunjukan unik menggabungkan budaya dan juga teknologi mutakhir. 16 robot bergaya Timur Laut Tiongkok meriahkan Imlek dengan tarian Yangge yang menyesuaikan gerakan real-time menggunakan AI. Perayaan Tahun Baru Imlek di Tiongkok menyajikan sesuatu yang unik dalam festival musim semi Tahun Ular, di mana tarian rakyat Yanggai pada Selasa malam dibawakan oleh robot humanoid yang lincah menari. Video yang viral di media sosial terlihat seperti hasil AI, namun video tersebut merupakan kejadian nyata. Pertunjukan ini memukau banyak orang karena memadukan warisan budaya dengan teknologi modern secara inovatif. Pertunjukan yang disutradarai Zhang Yimoi ini menampilkan 16 robot buatan perusahaan robotika Tiongkok, Unitree, dengan balutan jaket bermotif bunga khas Timur Laut Tiongkok. Robot-robot tersebut beraksi bersama penari dari Institut Seni Xinjia. Robot humanoid tersebut tidak hanya dapat memutar pinggang mereka dengan lancar dan meniru gerakan menendang kaki manusia, memutar satu tangan, dan menampilkan gerakan yang sangat cekata. Pertunjukan inovatif tersebut telah membuat banyak netizen terkesan di platform media sosial luar negeri termasuk Reddit dan X. Menurut perusahaan Unitree, robot ini dilengkapi teknologi kontrol gerakan berbasis AI dengan torsi sendi maksimum 300 Nm. Dan didukung sistem persepsi kedalaman panorama 360 derajat, serta mampu memahami lingkungan sekitarnya dengan akurat melalui algoritma AI canggih. Unitree H1 juga dapat mengenali musik secara presisi dan menyesuaikan gerakan secara real-time. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyampaikan terdapat 8 koperasi bermasalah yang menyebabkan kerugian hingga mencapai 26 triliun rupiah. Budi Ari mengaku koperasi bermasalah tersebut sudah menjadi persoalan sejak lama, bahkan hampir 5 tahun. Namun hingga saat ini penyelesaiannya juga belum rampung. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebut kerugian yang ditanggung oleh anggota koperasi akibat 8 koperasi simpan pinjam yang bermasalah mencapai 26 triliun rupiah. Budi Ari mengungkapkan penyelesaian koperasi bermasalah akan memakan waktu lama. Hal itu dikarenakan adanya proses pembayaran perjanjian perdamaian atau homologasi simpanan anggota koperasi yang harus tetap dijalankan oleh koperasi bermasalah tersebut. Adapun ke-8 koperasi bermasalah yang telah menyebabkan kerugian anggota koperasi diantaranya meliputi Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, Koperasi Sejahtera Bersama, Koperasi Jaya Berkah Wahana Sentosa, Koperasi Pracico Inti Utama, Koperasi Pracico Inti Sejahtera, Koperasi Inti Dana, Koperasi Timur Pratama Indonesia, serta Koperasi 5 Garuda. KSP Inti Dana itu kerugian jumlah kewajibannya 930 miliar. Ya, terus Koperasi 5 Garuda 570 miliar. Terus Koperasi Timur Pratama Indonesia itu hampir jumlah kewajibannya 400 miliar. KSP Sejahtera Bersama ini angkanya agak spektakuler, 8,6 triliun. Ya, dengan aset yang cuma 1,3, ini berat, ini kasihan nih. Terus yang kelima, KSP Indosuria Cipta itu jumlah kewajibannya 13,8 triliun dengan jumlah aset 8 triliun. KSP Pracico Inti Utama jumlah kewajiban 623 miliar. Dan Koperasi Pracico Inti Sejahtera jumlah kewajiban 763 miliar. Dan Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa itu kewajibannya 226 miliar. Jadi kalau di total itu hampir 26 triliun rupiah yang merugikan dana masyarakat. Kasihan masyarakat, kasihan para anggota koperasi ini, karena itu banyak uang pensiunan,
hari tuanya yang dimasukkan ke koperasi malah tidak dipertanggungjawabkan oleh koperasi-koperasi ini. Gitu. Kita berharap mudah-mudahan ini penyelesaian, mudah-mudahan bisa tingkat pengembaliannya, recovery rate-nya bisa semaksimal mungkin. Kita nggak bisa berharap 100%, tapi paling nggak ada recovery rate yang bisa membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban di koperasi-koperasi ini. Begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpol TV melaporkan. Pemirsa, dari KAI membagikan makanan bergizi kepada 189 peserta EduTrain LRT Jabodebek dari 5 sekolah pada 30 hingga 31 Januari. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran gizi seimbang dan juga mengendalikan transportasi publik sejak dini. Dalam memperingati Hari Gizi Nasional, KAI turut membagikan makanan bergizi kepada peserta EduTrain LRT Jabodebek pada Kamis dan Jumat. Sebanyak 189 peserta dari 5 sekolah menerima makanan seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Menu yang disediakan mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan LRT Jabodebek terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran gizi sejak dini. KAI melalui LRT Jabodebek pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari dan besok pada tanggal 31 Januari akan membagikan total sebanyak 189 paket makanan bergizi untuk anak-anak usia PAUD dan TK. Program ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan atas program pemerintah yang memberikan makan bergizi untuk generasi muda maupun anak-anak. Melalui program ini kami juga mengenalkan kepada generasi muda maupun anak-anak pentingnya asupan gizi yang berguna nanti bagi tumbuh kembang mereka. Program ini kami lakukan berbarengan dengan program EduTrain, yakni sebuah program di mana kami mengenalkan transportasi publik kepada generasi muda, khususnya anak-anak usia sekolah, mengenai pentingnya transportasi publik. Kami harapkan dengan adanya program ini dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transportasi publik dan asupan gizi bagi masyarakat maupun generasi muda. Oke, terima kasih kepada Kepala LRT yang berkenan membawa anak-anak kami naik KRT. Begitu dia senang sekali, happy sekali di dalam keretanya. Alhamdulillah juga di sini dikasih makanan gratis. Alhamdulillah menunya luar biasa, 4 sehat 5 sempurna. Semoga LRT mantap, sampai anak-anak kembali lagi. Saya makasih. EduTrain LRT Jabodebek adalah program edukasi yang mengenalkan manfaat serta tata cara menggunakan transportasi publik kepada anak-anak. Dalam program ini, peserta mendapatkan pengalaman langsung menggunakan LRT dengan pendampingan tim edukasi. Selain mengenakan transportasi publik, EduTrain juga menjadi sarana edukasi gaya hidup sehat bagi anak-anak. Melalui peringatan Hari Gizi Nasional, KAI dan LRT Jabodebek berharap dapat menumbuhkan kebiasaan makan sehat sejak dini, serta mendorong lebih banyak orang beralih ke transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan. Tim redaksi Sinpol TV melaporkan. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi bersama dengan Dam Ramil 0502 Jakarta Utara, Letkol Infantri Doni Gredinano, pada Rabu kemarin memimpin peninjauan dan evakuasi korban banjir di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak banjir. Banjir yang melanda kawasan RW 1 dan RW 4 Kelurahan Semper Barat menyebabkan sejumlah rumah terendam, terutama di daerah pemukiman padat. Kapolres Metro Jakarta Utara yang didampingi oleh jajaran Polsek Cilincing, termasuk Kapolsek Kompol Fernando Saharta Saragi, langsung terjun ke lokasi untuk memantau situasi dan memberikan bantuan. Salah satu momen emosional dalam kegiatan ini adalah evakuasi seorang warga lanjut usia, Ibu Maria Patiruhu, 74 tahun yang tinggal di RT 19 RW 1. Mendapat laporan dari warga setempat, Kapolres dan Dandim 0502 segera mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan Ibu Maria.
yang akhirnya dievakuasi ke kantor Kelurahan Semper Barat dengan aman. Setelah melakukan evakuasi, Kapolres melanjutkan peninjauan ke beberapa lokasi pengungsian, dimulai di SDN 13 RW 1, tempat di mana sejumlah warga mengungsi. Puncak kegiatan ini adalah penyerahan bantuan secara simbolis oleh Kapolres Metro Jakarta Utara kepada para korban banjir yang terdampak. Bantuan ini berupa kebutuhan sehari-hari dan alat-alat darurat untuk meringankan beban warga yang terpaksa mengungsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat Airbusan terbakar di Bandara Internasional Gimhae Busan. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjut informasi. Pada malam 28 Januari 2025, sebuah pesawat Airbus A321 CEO milik Airbusan terbakar di Bandara Internasional Gimhae saat bersiap untuk terbang ke Hong Kong. Kebakaran yang diduga berasal dari bagasi penumpang ini mengakibatkan 7 orang mengalami luka ringan, termasuk 4 kabin yang terpapar asap. Pesawat Airbusan di Bandara Internasional Gimhae, Korea Selatan pada malam Selasa tanggal 28 Januari 2025. Pesawat Airbus A321 tersebut sedang bersiap untuk terbang ke Hong Kong ketika api muncul di bagian kabin belakang. 169 penumpang dan 7 awak berhasil dievakuasi dengan selamat, meskipun 7 orang mengalami luka ringan akibat asap dan api yang merembet. Penyebab kebakaran diperkirakan berasal dari baterai portable yang disimpan di bagasi kabin, yang mengakibatkan kebakaran cepat di bagian ekor pesawat. Meskipun kerusakan yang signifikan, terutama pada bagian atap, sayap, dan mesin pesawat tidak mengalami kerusakan. Proses evakuasi berlangsung cepat berkat respon sigap dari awak kabin dan petugas pemadam kebakaran yang segera menangani situasi tersebut. Bandara Internasional Gimhae melanjutkan operasionalnya dengan normal setelah kejadian ini. Meskipun 8 penerbangan Airbusan dibatalkan, otoritas terkait masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kebakaran dan memastikan keselamatan penerbangan di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah peristiwa longsor ini terjadi di Jalan Aki Balak RT 60 nomor 101 Kelurahan Barang Harapan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu 25 Januari 2025. Akibat musibah ini, seorang wanita lanjut usia berusia 90 tahun bernama Amah tertimbun tanah longsor. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Tarakan Dede Haryana menyampaikan bahwa peristiwa longsor tersebut dilaporkan pada pukul 07.35 WITA oleh salah satu anggota keluarga korban, Tasya Aulia. Saat ini tim SAR telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pencarian korban. Upaya penyelamatan terus dilakukan dengan harapan dapat menemukan apa yang tertimbun. Dede menjelaskan bahwa dalam pencarian korban, pihaknya menggunakan sarana seperti truk, peralatan medis, dan peralatan komunikasi. Bencana longsor ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Tarakan. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah jet tempur F-35A dilaporkan jatuh di pangkalan Angkatan Udara El Elso dekat
Fairbanks, Alaska sesaat sebelum pukul 1 siang pada hari Selasa waktu setempat. Siaran berita dari pangkalan tersebut menyampaikan sang pilot keluar dari pesawat dan tidak terluka, tetapi ia dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat Bassett di Fort Wayne Worth untuk evaluasi. Untuk sementara dikatakan bahwa jatuhnya jet F-35A kebanggaan AS itu disebabkan oleh kerusakan pesawat yang signifikan. Meski demikian belum bisa dikatakan kerusakan apa yang menyebabkan F-35A terjatuh. Dilansir dari Alaska Public, ada 2 skuadron F-35 yang bermarkas di Eielson dengan total 54 jet tempur canggih. Setiap F-35A harganya lebih dari 1,3 triliun rupiah. Namun demikian belum ada yang menjelaskan tentang kronologi lengkap jatuhnya F-35 itu. Namun juru bicara pangkalan mengatakan kepada Anchorage Daily News bahwa jet itu jatuh di landasan pacu. Pada konferensi pers di pusat pengunjung Eielson, Kolonel Paul Townsend mengatakan pilot mengumumkan keadaan darurat dalam penerbangan sebelum melontarkan diri. Townsend mengatakan masih terlalu dini untuk mengidentifikasi penyebab keadaan darurat, tetapi hal itu akan ditentukan selama penyelidikan kecelakaan. Dari video yang beredar terlihat F-35 jatuh begitu saja dan langsung menghantam tanah. Tidak ada indikasi tabrakan atau hal di luar pesawat yang membuat jet kebanggaan AS ini jatuh. Meski demikian semua masih akan diselidiki lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, SAR Timika melalui pos pencarian Asmat melakukan pencarian terhadap 1 korban atas insiden perahu ketinting berpenumpang 8 orang terbalik di Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Rabu kemarin. Dalam laporan tersebut, sebuah perahu ketinting berpenumpang 8 orang berangkat dari ATSJ tujuan Komoro untuk pada saat ini dalam perjalanan perahu tersebut dihantam ombak. Kejadian tersebut dilaporkan oleh personel Pol Air Asmat. Perahu terbalik di sekitar perairan Kali BETC. Sebanyak 7 orang selamat setelah berenang ke daratan dan diselamatkan perahu masyarakat yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. 1 orang lainnya bernama Boas Kuaito, hingga kini belum diketahui nasib dan keberadaannya. Kakansar Timika 1 Wayan Suyatna melalui koordinator Pos Asmat, Bagianto membenarkan informasi kejadian kecelakaan laut tersebut. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih di lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan melakukan pertolongan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa lainnya. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat mengakibatkan akses jalan menuju Sarawak, Malaysia lumpuh total sejak Rabu siang. Jalan lintas negara yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia melalui pos lintas batas negara atau PLBN Entikong maksud kami ini terendam air, membuat kendaraan tak bisa melintas. Akses jalan lintas negara Malaysia-Indonesia, tepatnya di Desa Jering Baroak, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terputus akibat banjir. Ketinggian banjir di lokasi itu mencapai 1 meter. Akibatnya jalur perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total sejak Rabu kemarin. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai di Kecamatan Beduai. Saat ini arus lalu lintas dari arah PLBN Entikong terputus. Begitu juga sebaliknya. Sebagian warga yang ingin melintas terpaksa menggunakan rakit sebagai alat transportasi darurat. Sementara itu kendaraan roda 4 dan lebih besar harus menunggu air surut sebelum bisa melanjutkan perjalanan. Selain di Sanggau, banjir juga merendam 6 kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, yakni Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak, Kuburaya, dan Kota Singkawang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menghindari daerah rawan banjir hingga situasi kembali normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tanggul penahan ombak jebol di wilayah pesisir Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu pagi kemarin. Dampaknya banjir rob menerjang permukiman warga, sedikitnya ratusan rumah warga dan 7 lainnya rusak akibat jebol tanggul tersebut. Ratusan rumah warga di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu terendam banjirop. Diketahui banjirop Indramayu tersebut bermula dari air laut yang pasang. Ombak yang besar juga menghantam tanggul hingga jebol dan masuk pemukiman. Berdasarkan informasi warga, sedikitnya 5 rumah mengalami kerusakan akibat banjirop tersebut. Menurut keterangan warga, banjirop tersebut baru pertama kali terjadi, namun menjadi yang terparah memasuki awal tahun di 2025, karena membuat sejumlah rumah rusak parah. Dari video yang dibagikan akun Instagram @exploresubang, nampak air laut menggenangi rumah warga yang berada di pesisir pantai utara. Rumah-rumah penduduk sudah tenggelam semua. Di hari Rabu tanggal 28 Januari, sangat memprihatinkan dan sangat parah sekali. Tembok laut sudah jebol. Pada banjirop tersebut, ketinggian air rata-rata mencapai 40 cm. Akibat dari banjirop di Indramayu itu, sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke rumah saudaranya yang tidak terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung membuat debit air di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat meningkat hingga mencapai 730 cm pada Kamis siang kemarin.
Dan juga selain air kiriman, meningkatnya debit air juga disebabkan lantaran hujan lokal yang masih mengguyur sebagian wilayah Jakarta sejak malam kemarin. Debit air di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat mengalami peningkatan pada Kamis siang. Jika pada pagi hari debit air hanya di angka 710 cm, namun tepat pukul 12 siang ini, debit air mengalami peningkatan menjadi 730 cm. Meski mengalami kenaikan, namun kondisi pintu air Manggarai masih berada di level siaga 4 atau pada level aman. Selain air kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung, meningkatnya debit air di pintu air Manggarai juga disebabkan akibat hujan lokal yang masih mengguyur sebagian wilayah Jakarta sejak malam kemarin. Yang tadinya dari 710 cm tadi pagi, sekarang jam 12 berada di 730 cm. Baik ini kenaikan yang ada di pintu air Manggarai, air kiriman dan bercampur akumulasi hujan lokal yang terjadi. Untuk siang hari ini di pintu air Manggarai masih siaga 4 di 730 cm. Kemungkinan kalau cuacanya tidak terjadi hujan yang cukup lebat di hulu dan di daerah Jakarta, kemungkinan tidak terjadi kenaikan dan terus berkurang debit yang ada di pintu air Manggarai. Apabila wilayah Bogor dan Jakarta masih akan turun hujan, diprediksi tingkat muka air di pintu air Manggarai akan terus mengalami kenaikan. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung pun dihimbau waspada akan adanya banjir kiriman yang sewaktu-waktu datang dan merendam permukiman mereka. Dari Jakarta, Dion Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Jalan Raya Cakung Cilincing, tepatnya di depan KBN Cakung, masih belum surut hingga pagi ini, Kamis 30 Januari 2025. Penyebab utama dari banjir ini adalah curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan saluran drainase tidak mampu menampung volume air yang masuk. Banjir yang melanda Jalan Raya Cakung Cilincing, tepatnya di depan KBN Cakung, masih belum surut hingga pagi ini, Kamis 30 Januari 2025. Ketinggian air di lokasi tersebut berkisar antara 30 hingga 50 cm, mengakibatkan para pengendara motor dan mobil terpaksa berhenti karena tidak dapat melintas. Penyebab utama dari banjir ini adalah curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan saluran drainase tidak mampu menampung volume air yang masuk. Selain itu, faktor-faktor seperti penyempitan saluran dan kurangnya pemeliharaan infrastruktur juga berkontribusi terhadap permasalahan ini. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta terus memantau situasi dan berupaya mengatasi genangan air di lokasi tersebut. Mereka juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam. Terima kasih sudah menyaksikan seluruh informasi Menyapa Malam. Saya Dea Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.